Selamat siang Bapak Kepala Sekolah. Ya, selamat siang. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi. Pada kesempatan ini kami ingin melakukan konfirmasi terkait proses penyusunan perencanaan program sekolah sebagai bagian dari pendampingan penjaminan mutu Bapak. Ya, dengan senang hati Pak Gino ya. Kami akan insya Allah punya waktulah sedikit untuk menjelaskan proses perencanaan program yang kami lakukan di SMK Negeri 3 Purwokerto. Baik Bapak. Yang pertama, apakah penyusunan program sekolah untuk tahun pelajaran ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, Pak? Ya, betul. Jadi seluruh program penyusunan itu kita awali dengan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program pada 1 tahun terakhir ya. Kami melakukan evaluasi capaian indikator, menganalisis keberhasilan maupun ya mengidentifikasi ya kendala pelaksanaan program yang ada di tahun kemarin itu. Kemudian hasil itu apakah nanti ada perlu peningkatan atau yang lain. Jadi hasil evaluasi menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas program pada tahun berikutnya, sehingga perencanaan yang disusun benar-benar berbasis kebutuhan sekolah. Oke, baik Bapak. Gitu. Selanjutnya Bapak, apa saja data yang digunakan dalam melakukan penelitian tersebut Pak? Kami untuk data ya, sumber data itu kami menggunakan beberapa sumber. Yang utama yang selalu menjadi acuan utama kita tahu ada rapot pendidikan ya, atau rapot mutu. Kemudian ada EDS, hasil MONEF, program sekolah, hasil supervisi dan manajerial, yang kemudian hasil asesmen murid ya, asesmen peserta didik, kemudian capaian pada standar nasional pendidikan, kemudian hasil audit mutu ya. Kalau dulu kita tahu ada ISO, itu kita juga di TPMPS juga masih menggunakan audit internal ya untuk dasar kita melakukan perubahan-perubahan. Kemudian laporan kinerja setiap bidang ya, itu juga penting karena setiap bidang atau unit itu mempunyai program sendiri, sehingga di sana kinerja bisa kita ukur ya. Kemudian juga jangan lupa kita juga menggunakan data masukan ya dari stakeholder. Stakeholder itu ada dari internal kita, guru, karyawan, maupun eksternal dari komite, dunia kerja, maupun alumni, orang tua juga ya, sehingga seluruh data itu menjadi bisa dianalisis secara bersama ya, sehingga keputusan yang diambil nanti benar-benar bisa berdasarkan bukti atau evidence based planning ya, seperti itu. Baik Bapak. Selanjutnya ya Pak, apakah penyusunan RKT atau rencana kerja tahunan sekolah telah didasarkan pada rapor pendidikan dan data pendukung lainnya Pak? Ya betul, penyusunan RKT di SMK 3 diawali dengan analisis mendalam terhadap rapor pendidikan sebagai instrumen utama mengidentifikasi kondisi real. Kami melihat indikator yang masih perlu ditingkatkan, itu ada beberapa, yang kemudian mengaitkan dengan data pendukung seperti hasil evaluasi program, hasil supervisi, dan tadi saya sampaikan di depan itu ya beberapa data yang lain itu. Termasuk nanti ada tracer study ya. Tracer study tahun kemarin itu juga menjadi dasar acuan bagaimana kita membuat ya RKT ya, terutama itu untuk tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya seluruh data itu kita terjemahkan menjadi sebuah program prioritas ya dalam RKT yang realistis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Seperti itu Pak Gino. Iya Bapak. Terus siapa saja yang dilibatkan Pak dalam proses penyusunan program sekolah tersebut Pak? Ya, jadi seluruh warga sekolah ya, kurang lebih yang saya sampaikan di depan tadi, juga dari unsur internal itu tim manajemen, di mana ada wakil kepala sekolah, KPK ya, guru, karyawan atau tenaga pendidikan ya, kemudian TPMPS, komite dari luar berarti ya, pengawas pembina itu juga dari Capdin, dari Dinas Induk, kemudian dari Dudi pada saat kita melakukan sinkronisasi, orang tua serta alumni itu juga merupakan satu pihak-pihak yang kita ambil untuk pemenuhan penyusunan program sekolah tadi, sehingga melalui pelibatan tersebut diharapkan program yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif ya, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah maupun kebutuhan dunia kerja. Baik gitu. Pak, selanjutnya Pak, bagaimana bentuk daripada pelibatan tersebut Pak? Bentuknya apa? Itu bagaimana pelibatan itu kami lakukan, yaitu salah satunya itu melalui rapat evaluasi ya. Jadi kita punya rapat rutin manajemen, rapat rutin
dengan komite, dengan orang tua itu juga ada. Orang tua itu tidak mungkin setiap bulan ya, biasanya orang tua itu baru di awal tahun ajaran baru maupun di awal semester itu juga biasanya kita libatkan ya. Kemudian Pak Gino, jadi di sini isi dari rapat itu melibatkan mereka itu adalah melalui rapat dan di dalamnya ada diskusi ya, sehingga tidak hanya satu arah penyampaian informasi tapi melalui diskusi, kemudian koordinasi dengan komite misalnya, kemudian konsultasi dengan pengawas, serta forum sinkronisasi dengan dunia usaha industri ya. Semua usulan dihimpun, dianalisis, kemudian disepakati sebagai program prioritas sekolah. Seperti itu kurang lebih. Baik Bapak, selanjutnya ya Pak, apakah hasil perencanaan tersebut telah dituangkan ke dalam dokumen kurikulum sekolah? Ya, tadi di kemarin ada beberapa pembicaraan tentang itu, ada wawancara. Itu memang kita selalu ada ending dari semua program ini adalah di kurikulum namanya ya, kurikulum satuan pendidikan ya. KSP, kita tahu setiap tahun kita harus menyusun itu untuk perencanaan 1 tahun ke depannya. Tujuan, kalender pendidikan, program pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, asesmen ya, program penguatan karakter dan sebagainya itu tertuang di dalam KSP itu, sehingga berbagai kegiatan pendukung itu tentunya lahir ya dari inisiatif seluruh warga sekolah, dan ini diharapkan memiliki acuan yang sama dalam pelaksanaannya, sehingga ini menjadi penting ya. Jadi dokumen itu memang kita tahu prosesnya adalah secara digital, pengesahannya melalui dinas induk dan seterusnya. Alhamdulillah KSP SMK 3 Purwokerto juga sudah disahkan dan awal pembelajaran tahun kemarin sudah bisa berjalan dengan baik. Begitu ya. Baik Pak. Selanjutnya, apakah kurikulum sekolah juga memuat kalender akademik Pak? Betul ya, kalender akademik bagian yang tidak terpisah dari dokumen kurikulum ya. Kalender tersebut memuat seluruh agenda. Kalau kita tahu timeline kegiatan kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, kemudian bulan ke bulan sampai 1 semester, kemudian akhirnya 1 tahun, itu semuanya sebenarnya tertuang di dalam kalender akademik seperti itu, sehingga itu sebenarnya bisa menjadi acuan kita. Gitu. Baik Pak, maksudnya bagaimana sekolah mengkomunikasikan hasil perencanaan program kepada seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan Pak? Ya, itu kita tadi sudah saya sampaikan di awal, kita melalui forum-forum rapat ya. Internal ada rapat, eksternal juga biasanya ada rapat. Selain itu kita media yang kita pakai juga selain media luring, kita juga media daring ya. Ada website sekolah, media sosial, papan informasi dan sebagainya. Itu merupakan satu cara kita bagaimana sekolah itu ya punya program dan itu menjadi dipahami sebagai arah kebijakan sekolah. Jadi di sana dituangkan jadwal dan sebagainya, itu adalah semuanya dalam rangka untuk masing-masing punya peran ya dalam mendukung pencapaian program tersebut. Gitu, memang ya kita caranya seperti itu, ada beberapa mode, tapi yang paling efektif ya kita kalau melihat langsung tidaknya itu media luring itu lebih efektif karena bertemu langsung. Tapi kalau sifatnya drillnya kepada si pengguna informasi itu ya saya lebih senang media daring sebenarnya, online, karena online itu kan tidak terbatas waktu, setiap saat bisa diakses. Gitu Pak. Lanjutnya Pak, apakah kalender akademik juga menjadi media komunikasi program sekolah? Iya betul, tadi disampaikan kalender akademik itu adalah timeline kita ya. Di sanalah nanti menjadi media komunikasi resmi sekolah yang memberikan informasi kepada guru terutama, kemudian tenaga pendidikan, siswa atau murid, orang tua, komite, dan semua lini terkait termasuk dunia kerja mengenai seluruh agenda pendidikan selama 1 tahun pelajaran, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih sekali Bapak atas penjelasan yang sangat lengkap ini Bapak. Terima kasih. Baik, berdasarkan hasil wawancara ini Bapak, dapat kami simpulkan Pak bahwa penyusunan perencanaan program di SMK Negeri 3 Purwokerto telah dilaksanakan dengan sistematis, berbasis hasil evaluasi dan data, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dituangkan dalam dokumen kurikulum sekolah, serta dikomunikasikan juga melalui kalender akademik dan berbagai media informasi lainnya Bapak. Ya, terima kasih sama-sama Pak Gino. Jadi kami tetap berkomitmen lah ya dengan sekian perencanaan itu dan pelaksanaan yang sudah berlangsung di tahun kemarin. Tentunya ada kendala dan sebagainya, tapi kami tetap terus
punya komitmen bersama untuk terus meningkatkan mutu pendidikan melalui perencanaan yang berbasis data, partisipatif dan transparan, serta berorientasi pada peningkatan layanan pendidikan bagi seluruh murid SMK 3 Purwokerto. Baik, Bapak. Terima kasih. Selesai. Sama-sama Pak. Cekap nggih. Iya.